ketaatan itu bukan berbicara apa yang orang lain katakan kepada kita gitu. Tapi ketaatan itu adalah tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara misalnya orang itu ngebully kita dengan ketaatan kita, dengan hijrahnya kita, it's okay, nggak jadi masalah gitu. Karena cukuplah Allah bagi kita. Malah justru itu jadi penambah iman buat kita ya. Iya, cukuplah Allah bagi kita. Apakah kita lebih mementingkan penilaian manusia dibandingkan penilaian Allah yang memiliki jiwa raga kita gitu. Benar. Jangan pernah merasa kecil karena kita hidup bersama Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Masya. Udah mulai kan? Ayo, opening dulu kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Curhat Dongka. Nggak pakai dong. Curhat ceria, curhat dongka. Bukan Ma ya? Gitu. Bukan Ma. Curhat dong Ma, bukan ya? Kan kakak-kakak. Oke, teman-teman, balik lagi bersama kami di episode kali ini di Curhat Ceria tentunya di channel YouTube Teman Hijrah. Yang dimana di sini kita akan saling curhat ya Kak ya? Bukan kita, oh iya benar, karena teman-teman yang sudah bercurhat ceria di Instagramnya, betul. Kita yang sesuai teman-teman udah tahu di Instagram Teman Hijrah sudah kita buka open buat curhat ya, bukan open pertanyaan juga boleh sih ya. Boleh. Jadi di sini ada beberapa curhatan yang sebenarnya lumayan dalam sih curhatan di sini. Sedih banget ya. Contohnya sedang berusaha mengikhlaskan seseorang. Oke. Tapi sebenarnya di episode kali ini kita teman hijrah ya. Betul. Ya, jadi teman-teman kemarin kan kita udah buka Q&A itu bertema hijrah. Betul. Jadi kemungkinan kita akan ngebahas seputar hijrah. Seputar hijrah, curhatan-curhatan teman-teman tentang hijrah, perjalanan hijrah, atau mungkin yang sedang berhijrah hatinya, gitu kan? Melupakan masa lalu dan mantannya. Berhijrah antara dari orang lain ke orang lain. Karena hantu terseram itu adalah masa lalu. Masya Allah. Selalu menghantui ya. Kalau kuntilanak, pocong itu biasa. Tapi kalau hantunya itu masa lalu, itu berarti masa lalu diri kita sendiri. Iya, masa lalu kita itu yang bikin kita ini nggak maju-maju. Betul. Biasanya kan kalau kuntilanak suster-suster ngikutin kita, tapi kalau masa lalu nggak mungkin hilang dong. Justru masa lalu itu ngikutin kita dari dulu iya, makanya sekarang, itu dia, sampai betul. nanti. Iya. Makanya move on. Move on bener. Tapi sekarang kita hijrah. Oh, iya, hijrah. Tapi sama dong move on sama hijrah. Sama aja. Oke. Gimana? Kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari curhatan dong. Curhat. Oh iya, kita pakai curhatan aja. Curhatan pertama. Bagaimana cara untuk kita meluruskan niat terhadap melakukan sesuatu ibadah seperti kajian? Oke, bagaimana cara kita meluruskan niat terhadap sesuatu ibadah seperti kajian? Ya, sebenarnya gampangnya gini aja. Teman-teman datang ke kajian itu niatnya untuk apa? Ya. Menuntut ilmu sih biasanya sih ya. Ada yang menuntut ilmu gitu kan. Ada yang menuntut masa depan. Lihat ke sebelah jadi ya. Kan? Ada yang mencari pasangan mungkin. Kan kita nggak pernah tahu karena jodoh itu misteri gitu ya. Betul. Kan kadang gini, kalau kita pengen dapat jodoh yang baik, carilah di tempat yang baik. Betul. Nah, kajian itu kan tempat yang baik gitu ya. Bisa jadi datangnya seseorang ke kajian karena ingin mencari jodoh. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi, Kang, kalau saya niatnya datang ke kajian itu untuk nyari jodoh. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Saya bakal bilang boleh. Boleh, nggak salah kan? Iya benar sih. Nyari jodoh itu pahala kan? Benar. Ibadah kan? Nikah ibadah kan? benar. Nah, itu. Jadi nyari seseorang untuk dinikahi boleh nggak? Boleh. Boleh. Di mana tempatnya? Di kajian. Boleh. Cuma masalahnya gini teman-teman. Sayang banget gitu ya. Kalau kita datang ke kajian hanya untuk niatan yang kecil itu. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi nih ya. Baiknya itu sebenarnya ketika kita melakukan suatu ibadah itu memiliki nilai itu yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh maksudnya? Jadi ada yang namanya meluaskan niat atau edit value gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan suatu aktivitas ibadah itu niatnya dibanyakin. Contoh misalnya datang ke kajian nih. Teman-teman niat datang ke kajian tuh niatkan misalnya untuk menuntut ilmu. Betul. Yang kedua misalnya untuk mendapatkan teman baru gitu kan. Yang ketiga misalnya untuk sholat berjamaah, untuk mendekat kepada Allah misalnya kan menambah keimanan betul. Gitu kan. Atau misalnya nanti untuk menraktir teman kan ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya yang sehingga gitu ya aktivitas kita itu kemudian Allah catat dengan berbagai macam nilai di hadapan Allah. Jadi pahalanya nggak cuma satu kali ya kan? Betul banget. Kan innamal a'malu binniyat. Ya, kan jadi amal itu tergantung daripada apa yang kita niatkan. Betul. Dalam konteks kehidupan pun begitu. Nah, bagaimana cara meluruskan niatnya? Ya sebenarnya kan sederhana banget gitu ya. Tujuan kita datang kajian itu untuk apa? Benar. Ya, kalau misalnya kan kita pernah survei itu di kajian Teman Hijrah. Siapa yang datang ke kajian karena
sedang gelisah. Saya, banyak. Siapa yang datang ke kajian karena lagi sakit hati? Tapi itu biasanya gara-gara bolu kan? Tapi jarang banget sih datang kajian karena bolu. Tapi ada juga yang karena lapar kali ya. Betul. Ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Artinya Pak teman-teman kan berarti berangkat dari rumah datang ke kajian itu mencari solusi untuk kegelisahan, kegalauan, sakit hati. Nah berarti apa? Sesuatu yang baik kan yang kita harapkan. Nah itu kan niat sebenarnya. Ya terkadang mungkin niat itu tidak harus selalu terucap gitu. Tapi apa ya terasa dengan tujuan itu juga bisa menjadi niat. Gitu. Makanya niat itu sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan dengan lisan kita. Walaupun untuk menguatkan niat itu biasanya diucapkan juga dengan lisan seperti dalam sholat misalnya. Nah gitu sih kalau meluruskan niatnya ya. Jadi istilahnya kalau kita mau berangkat kajian kita niatin banyak aja sekalian. Banyakin aja. Betul. Dan ya ini cari hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari kajian itu. Oke. Ya kalaupun misalnya tadi untuk nyari jodoh ya boleh karena nyari jodoh itu bagian daripada ibadah gitu. Benar. Jadi bukan sesuatu hal yang niatnya tidak lurus, itu lurus nyari jodoh gitu. Dan itu juga termasuk doa kali ya. Iya. Jadi bisa aja cuman tadi sayang banget gitu. Betul. Ibaratnya gini, teman-teman datang mau ke pasar nih, punya duit banyak gitu ya. Tapi sayang banget kalau ke pasar cuma beli kuaci satu. Aduh, kuaci satu lagi. Sementara di sana ada banyak buah dan kita pun punya duit yang banyak gitu. Nah, jadi sayang banget kan? Jadi luaskan niat kita biar kita juga mendapatkan hasil atau lain di hadapan Allah yang jauh lebih baik. Kira-kira begitu terkait dengan bab niat itu ya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, itu baru satu curhatan tuh, Masya Allah ya. Ada petir. Ada petir, back sound. Ini kayaknya menandakan ini ya. Mau hujan. Iya bener sih, kirain apa gitu ya biar galau-galau gitu tandanya. Aduh, oke. Kita lanjut ke curhatan kedua. Oke, curhatan ini kedua. biasanya paling banyak sih sebenarnya Kang. Gimana tuh? Tips untuk bisa istiqomah dalam hijrah. Ini episode random sebelumnya kita pernah bahas juga tentang bagaimana tips istiqomah dalam hijrah. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau lebih banyak lagi nanti silakan ditonton aja video sebelumnya, linknya nanti. Asik, di sini ya? Di sini apa di deskripsi lah? Deskripsi, di bawah, atau mungkin nanti editor bisa taruh di spin. Nah, terkait bagaimana agar istiqomah dalam berhijrah. Ya, sebenarnya sering banget sih ini bahasan-bahasan kayak gini. Ya sering intinya ketika teman-teman AC mati ya? Tolong remote. Ini remote-nya. Oke, nggak apa-apa gitu. Mohon maaf, AC-nya mati, jadi kita gerah ya. Gara-gara guduk tadi kayaknya. Masya Allah. Nah, gimana agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Ya, sebenarnya di Shall Night Saw itu kita pernah bahas. Betul. Di pertemuan pertama Shall Night Saw ya, Madlu Syahadah atau kandungan syahadatain ya. Shall Night Saw. Jadi istiqomah itu akan kita raih ketika kita senantiasa menjalankan ibadah gitu ya. Juga dibarengi dengan kepahaman terhadap ibadah yang kita lakukan, juga dibangun dengan circle yang mengarahkan kita untuk kuat dalam ibadah tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman yang baru hijrah gimana Kang? Ya saran saya teman-teman harus punya teman gitu ya, punya teman sesama teman-teman yang hijrah dan juga punya guru. Oke, gurunya misalnya di kajian teman hijrah. Tapi punya teman juga untuk saling menguatkan. Minimal ketika teman-teman lagi malas kajian itu ada yang ngajakin kajian. Sis, kajian yuk. Asik. Kajian yuk. Aku mau pamer kerudung nih. Niatnya udah gitu ya. Pamer kerudung ke siapa? Pamer kerudung di hadapan Allah misalnya. Ya Allah, aku udah pakai hijab syar'i. Sebelumnya aku nggak pakai hijab. Nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi pamer di hadapan Allah gitu ya. Tapi bukan dalam konteks untuk menyombongkan diri gitu ya. Tapi dalam konteks untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Nah gitu ya. Jadi ya saran saya buat teman-teman yang tahap pertama banget baru hijrah itu teman-teman datangi atau cari teman yang sama-sama sedang berhijrah. Harus cari teman ya kan? Harus cari soalnya temen. ini yang ditanya soalnya dia nggak ada kawan. Nah itu harus cari teman, apalagi kalau misalnya nggak ada kawan, bahaya. Sendiri tuh nggak enak gitu. Asik, bener sekali. Ya kan? Bener banget. Kalau misalnya nggak hijrah aja dalam kesendirian tuh nggak enak. Betul. Coba gitu. Di tengah dunia yang hiruk pikuk ini gitu kan. Dia cuma sendiri gitu dengan kan. lalu lalang orang gitu kan, dia sendiri kan. Dan merasa sendiri enak nggak nyaman banget, nggak nyaman. Ya. Truk aja gandengan kan. Iya benar. Truk aja gandengan. Truk aja gandengan, masa kita enggak gitu kan. Nah, jadi bergandengan tanganlah bersama sahabat-sahabat kita yang solih. Jadi saran saya buat yang teteh yang bertanya, silakan cari teman, datang ke kajian teman hijrah. Betul. Kan duduk tuh. Iya.
cek kiri kanannya. Biasanya nepok-nepok tuh biasanya. Iya, tepuk-tepuk siapa namanya, tinggalnya di mana, depan belakang. Jangan-jangan tetangga kita gitu. Masya Allah. Jangan-jangan saudara jauh kita gitu kan. Jangan-jangan saudara yang terpisah gitu kan. Sering gitu, sering Iya, banget. makanya. Jadi silakan cari teman, lalu kemudian kuatkan kita dengan keilmuan kita, dan dengan keilmuan-keilmuan dalam agama kita ya. Ya sering dibahas masalahnya gitu. Jadi hijrah itu salah satunya akan kuat dengan lingkungan yang baik dan juga dengan keilmuan yang baik. Masya Kayak gitu. Allah. Baik. Itu sebenarnya pertanyaan banyak sih yang bertanya sih. Iya, Ya. banyak banget yang kayak gitu. Oke, ini beneran mau curhat nih sebenarnya. Gimana? Soalnya dia bilang mau curhat tentang orang tua yang jarang ngobrol sama anaknya karena lagi sibuk mencari nafkah. Ini kayaknya keluar konteks sedikit nih. Ini berat. Berat. Bab orang tua gitu ya. Memang kalau udah bab keluarga itu tidak bisa kita pandang hanya dengan satu sisi gitu Bener ya. sih, bener. Bab ketika misalnya ada orang tua yang dia terlalu sibuk dengan mencari nafkah gitu ya, dan mungkin anaknya ngerasa bahwa anaknya itu nggak butuh uang gitu, tapi butuh perhatian. Ya dalam konteks anak mungkin iya, tapi juga dalam sudut pandang orang tua dia mencari nafkah juga untuk anak-anaknya. Iya sih. Artinya bahwa kita juga tidak bisa membenarkan salah satu dan menyalahkan salah satu gitu. Karena keduanya ada dalam posisi yang memang dia punya reason untuk mengatakan itu dan melakukan itu. Jadi nah itu harusnya memang dipertemukan ya. Ada apa sih namanya? Perantara gitu ya. Ada pembimbing antara orang tua dan anak. Nah, sebagai anak gini teman-teman. Anak ketika ngelihat orang tua dia banting tulang untuk mencari nafkah, yang juga itu dikhususkan mungkin untuk kita dan ya untuk keluarganya gitu. Itu adalah bagian daripada kewajiban gitu ya. Jihadnya orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak, memberikan rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Maka belajarlah untuk memahami itu yang pertama. Ya, kemudian tatkala kita menyadari bahwa orang tua kita itu terlalu sibuk di luar, maka teman-teman bangun komunikasi. Jangan ketika orang tua kita itu diam karena kesibukannya kemudian kita juga diam. Benar. Tapi bangun komunikasi itu, bisa bertanya. Ya, bertanya kepada orang tua, minimal tanya kabar, bapak atau ibu gimana kabarnya, misalnya ayah misalnya kan, ayah di luar itu, ayah gimana kabarnya, sudah makan atau belum, ayah udah sholat apa belum, misalnya ayah semangat, hati-hati dalam pekerjaan kayak gitu. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan, jangan timpakan masalah itu kepada orang lain, tapi coba kita cari solusi itu dari kita gitu. Kalau misalnya belum bisa, ya kita doakan lagi. Intinya apa? Ya selalu minta kepada Allah lah. Kayak gitu ya. Itu mungkin sarannya ya. Kan Allah itu maha pelembut hati ya. Iya, Allah itu maha lembut. Allahumma qulub sabit quluban ala dinik. Iya, Masya Allah. Baik, kita balik lagi ya ke hijrah. Boleh. Tadi kayaknya salah slide nih. Gimana? Nih, aku ingin hijrah, namun hijrahku tak terdukung oleh lingkunganku. Masya Allah, pakai aku kamu ini. Iya, aku selalu diejek dan dibully orang. Aku cukup prihatin mendengar ceritamu. Oke, aku pengen hijrah nih. Akang, aku tuh pengen hijrah. Tapi lingkungan aku tuh nggak ngedukung. Aku dibully. Rasanya tuh pedih banget, Kang. Oke. Buat teman-teman yang buat teman curhat yang bertanya atau bercurhat ya tentang hijrah, perjalanan hijrahnya teman-teman. Teman-teman, saya ingin menggambarkan keadaan teman-teman itu dengan kisahnya Mus'ab bin Umair. Dia kan hijrah juga kan? Betul. Di awal-awal Rasulullah SAW ya, Allah angkat menjadi seorang nabi gitu ya, dan Rasulullah. Mus'ab bin Umair itu adalah salah seorang pemuda. Ini sama nih ya, pemuda yang dia adalah pemuda yang sangat tampan, kaya raya, hedon, Masya Allah, komplit lah ya. Branded, ya semua hal yang diidamkan oleh anak muda itu ada pada dirinya Mus'ab. Ya. Nah, tatkala dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tinggalkan lingkungannya itu, dia tinggalkan kekayaannya itu, bahkan dia tinggalkan ibunya yang merengek-rengek mengancam Mus'ab tidak memberikan warisan gitu ya, bahkan dicoret dari buku keluarga, dari kartu keluarga gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Mus'ab gitu ya? Karena dia tuh yakin dengan keimanannya, dia yakin dengan dirinya, dia yakin dengan Allah dan Rasulnya, maka dia tinggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Nah, sebenarnya begitu. Ketika kita hijrah, sementara lingkungan kita tidak mendukung, nggak apa-apa. Karena ketaatan itu bukan berbicara apa yang orang lain katakan kepada kita gitu. Tapi ketaatan itu adalah tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, perkara misalnya orang itu ngebully kita dengan ketaatan kita, dengan hijrahnya kita, oke nggak jadi masalah gitu. Karena cukuplah Allah bagi kita. Malah justru itu jadi penambah iman buat kita ya. Iya, cukuplah Allah bagi kita. Apakah kita lebih mementingkan penilaian manusia dibandingkan penilaian Allah yang memiliki jiwa raga kita gitu. Benar. Kalau kita memang mengharapkan kebaikan dari Allah, maka yang kita ikuti itu Allah, bukan kata netizen. Asik. Bukan kata lingkungan, bukan bulian itu. Walaupun berat, berat gitu. Kita baru dibully gimana dengan Rasul dan para sahabat, dilemparin batu, dilemparin kotoran. Kemudian ada yang sampai terbunuh teman-teman. Sumayyah gitu kan. Sumayyah itu kan martir pertama, muslimah pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu teman-teman matinya Sumayyah itu seperti apa? Itu kan apa ya? Dia itu kalau misalnya dalam riwayat itu kan ditusuk ya. Masya Allah. Di tengah padang pasir gitu ya. Antara Anda lupa ya, antara ditusuk atau ditarik pakai kuda gitu. Wallahu alam. Tapi dia ada termasuk martir pertama untuk umat Islam. Bagaimana dia itu mempertahankan hijrahnya, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika kita sudah berniat untuk berhijrah, maka semangat dan istiqomah. Gak apa-apa lingkungan berkata apa, karena apa? Cukuplah Allah yang menjadi hakim bagi kita. Tadi gimana? Gak apa-apa orang gimana? Gak apa-apa orang berkata apa. Oke. Jadi biar Allah bagi kuat kita. gitu. Nah kira-kira begitu ya. Walaupun memang itu berat, itu adalah bagian daripada tantangan. Benar. Ya karena setiap bulian, setiap ejekan orang lain kepada kita, itu kan sejatinya sedang mengangkat derajat kita. Dan apa coba? Ngetransfer kebaikan-kebaikan dari orang tersebut kepada kita. Enak kan kita dibully, kita mah diam aja nih, santai aja. Pahala ngalir. Transferan banyak. Saham naik terus. Ya, gitu. Jadi hidup itu jangan terlalu diambil pusing dengan kata-kata netizen, dengan kata-kata lingkungan. Ya walaupun mungkin berisik nggak apa-apa. Biarin aja. Biar jadi ini aja gatel aja ya, gitu. Ya. Nggak apa-apa, biarin aja toh yang rugi dia, bukan kita gitu ya. Kalau kita tanggapi yang pusing kita gitu kan. Malah ribet. Jadi ribet gitu ya. Jadi jangan dibikin pusing kehidupan ini ya. Nggak apa-apa, biarin aja lingkungan seperti itu. Ya kalau misalnya kita bisa untuk pindah itu lebih baik. Kalaupun misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tapi juga teman-teman merapat kepada lingkungan yang tidak toksik tadi itu. Lingkungan yang baik. Gitu kira-kira Abintang. Oke, Masya Allah. Yang penting Allah itu ada di kita ya. Iya, makanya betul. Ini jujur lagi down banget Min. Berasa nggak punya siapa-siapa. Padahal mah punya Allah dong ya. Jangan pernah merasa kecil karena kita hidup bersama Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan pernah merasa sendiri karena ada Allah yang senantiasa mengawasi gitu. Ya, terkadang kita itu ngerasa hidupnya paling menderita gitu. Ya kan? Terkadang kita tuh ngerasa hidup kita tuh paling sulit gitu. Kok kayak hidup kita tuh kayak gini gitu, beda banget sama orang lain. Iya. Nah, sebenarnya itu kan adalah apa ya, persepsi dari pikiran kita aja. Betul. Kita yang berpikir seperti itu sebenarnya bukan orang lain gitu ya. Karena orang lain bisa jadi juga nggak tahu hal yang sama padahal. Iya, atau mungkin ya biasa aja sebenarnya. Tapi kadang ketakutan-ketakutan itu, perasaan-perasaan itu kita munculkan gitu ya. Untuk apa ya, mencari pembenaran daripada apa yang kita lakukan. Ya bisa jadi karena malas juga gitu kan. Untuk menutupi rasa malas, ya kita terkadang mengkambing hitamkan keadaan gitu. Tapi emang ketika misalnya teman-teman ngerasa apa ya, mentalnya lagi down gitu ya. Teman-teman ada satu zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Allah. Ya, sekalipun dunia ini, sekalipun makhluk di muka bumi ini semuanya meninggalkan kita, semuanya membenci kita, itu tidak akan mengurangi kadar kemuliaan kita di hadapan Allah. Ya, jadi itu kuncinya gitu. Poinnya tuh di situ gitu ya. Kalaupun misalnya semua orang membenci kita tanpa alasan yang jelas, apalagi ya, meninggalkan kita gitu kan, nggak ada yang peduli sama kita, nggak apa-apa, karena di hadapan Allah itu tidak akan mengurangi kadar kemuliaan kita. Ya, dengan catatan kita senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ketika kita sandarkan semuanya kepada Allah, maka itu yang terbaik. Ya, semua yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik. Ini indallahu khair gitu kan. Apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik. Betul. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri lagi ya. Kalau misalnya memang udah dirasa cukup usia, ya menikahlah gitu. Biar bisa punya pasangan. Tapi ingat harus ada jodohnya dulu. Iya, kayak gitu ya.
Itu kira-kira ya intinya itu kalau misalnya ngerasa down, datanglah ke kajian. Betul. Kemudian besarkan Allah dalam kehidupan kita dan hati kita. Cari lingkungan yang baik. Insya Allah kita nggak akan ngerasa sendiri lagi kok. Ya, karena sendiri itu karena salah satunya faktornya jauh dari Allah. Betul. Kita nggak kenal agama, tapi dijauhi juga sama temen. Gitu. Double gitu. Makanya dekati Allah biar hati kita juga menjadi tenang ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub kan. Kita sering banget gitu ngomongin masalah itu. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kan kesendirian itu adalah kegelisahan gitu. Sabit qulubana ala dinik. Nah, gimana caranya biar hati kita tidak ngerasa sendiri dan gelisah? Ya Allah. Adain Allah di hati kita. Jawabannya itu doang ya sebenarnya. Itu aja. Make it simple sebenarnya. Benar. Gitu kira-kira ya. Oke, sebenarnya. Apalagi nih? Ada yang lebih deep gak nih? Nih mau yang lebih deep ya? Boleh. Kita bacain curhatan tapi yang apa? Yang ODM nih, yang lebih panjang nih. Kita sambil minum ya. Oke, silakan. Udah habis nih. Kru, mana nih, Kru? Tolong kopi habis nih. Aduh. Ini tuh ada curhat tuh capek kuliah, banyak ya sebenarnya. Akhir-akhir ini iman turun terus. Yang nggak kuliah lebih capek. Benar. Antum gitu kan, kamu, lu capek kuliah. Coba teman-teman bayangkan betapa banyaknya orang di luar sana yang hari ini pingin kuliah, nggak bisa kuliah, nggak punya dana, nggak punya biaya. Sedangkan teman-teman capek kuliah, aduh ya Allah. Oke, semangat kuliahnya, cepet selesaikan ya. Amin. Aduh, saya yang baru masuk aja belum merasakan ya. Iya sama, aku juga capek ngeliat kamu capek kuliah. Aduh. Ada lagi nggak yang ada nih seru-seru ini lebih ke hubungan sesama manusia. Gimana? Kak, bagaimana caranya mengikhlaskan seseorang yang menurut kita orang tersebut baik agama dan pribadinya? Kan menurut kita kan, betul. Menurut Allah kan. Betul. Saya lupa ayatnya, tapi kan dalam Quran surat Al-Baqarah itu bisa jadi gitu ya, sesuatu yang menurut kita itu buruk, itu baik menurut Allah, dan yang menurut kita buruk itu bisa jadi baik. Kebalik ya. Gimana? Bisa jadi sesuatu yang menurut kita baik itu baik menurut Allah. Kan Bu. Salah ya. Oke, ulangi lagi ya. Ulang. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita buruk itu baik menurut Allah. Dan bisa jadi yang menurut kita itu baik, buruk menurut Allah. Itu Quran surat Al-Baqarah. Ayatnya cari sendiri. Kira-kira begitu. Itu kaidahnya teman-teman. Ketika kita ngerasa bahwa seseorang ini adalah orang yang layak banget buat kita, baik agamanya, ya. Kemudian parasnya juga menarik gitu kan. Hartanya wow gitu kan. Pokoknya ideal banget dan idaman banget. Tapi ternyata qadarullah gitu ya. Dia meninggalkan kita gitu. Nah, kaidah yang kita pakai itu agar apa? Agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Kita tidak pernah tahu memang apa alasan dia meninggalkan kita, tapi Allah tahu. Dan bisa jadi Allah itu sedang mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik daripada orang tersebut. Saya selalu punya kaidah begini teman-teman. Kita itu akan mensyukuri sesuatu yang pernah kita sesali. Benar, betul. Kayak gini nih. Oke, hari ini kita ngerasa sakit banget gitu ya. Hari ini kita ngerasa sedih banget ditinggalin dia. Yang kita rasa baik agamanya dan lain sebagainya. Tapi lihatlah, 5 atau mungkin 3 atau 2 tahun yang lain ya. Setahun kemudian kita akan mensyukuri. Kenapa? Karena kita ternyata Allah hadirkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Akhirnya kita akan bersyukur, ya Allah, makasih loh. udah meninggalkan dia udah meninggalkan aku. Ternyata aku tuh akan engkau pertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Jadi husnuzonlah kepada Allah. Husnuzonlah kepada Allah. Ini ingdadzani abdi. Karena Allah berdasarkan atas prasangka hambanya. Ketika Allah tidak menghendaki dia untuk kita, sekalipun dalam pandangan mata kita, dia adalah seseorang yang terbaik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Karena apa? Manusia itu tidak bisa melihat aib seseorang. Manusia itu tidak bisa melihat kekurangan seseorang. Manusia itu sedekat-dekatnya dia, itu tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Tapi Allah tahu. Dan bisa jadi Allah itu sedang selamatkan kita. Ya, Allah itu sedang persiapkan seseorang yang jauh lebih baik untuk kita. Maka berhusnuzonlah kepada Allah dan yakinlah dengan pertolongan Allah. Nah, itu kuncinya itu gitu ya. Jadi berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah dan selalu meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan tenang dengan begitu. Amin ya Allah. Jadi, hidup tuh jangan dibawa berat. Dan jangan sampai ketika dia meninggalkan kita malah hancur gitu. Nah, itu salah. Dianya bahagia, kitanya kepayahan. Benar. Intinya gini teman-teman, hidup itu bukan hanya tentang aku, kau, dan dia. Hidup itu kan bukan cuma tentang antara kita sama dia gitu ya. Hidup itu kan ada Allah,
ada Rasulullah yang harus nanti kita ikuti, ada akhirat yang harus kita perjuangkan, Betul. ada ibadah yang harus kita lakukan. Jadi jangan persempit hidup kita itu hanya seolah-olah kehidupan itu dia gitu. Benar. Nah ini salahnya kita tuh di situ, terlalu mencintai seseorang berlebihan, padahal itu nggak boleh. Karena kita tuh hanya boleh mencintai berlebihan itu kepada Allah, nggak boleh kepada makhluknya. Ya, kenapa? Makhluknya itu penuh dengan kekurangan, sedangkan Allah itu adalah maha sempurna. Nah, kira-kira begitu. Jadi saran saya tadi itu ya, yang tadi kemudian bangun cinta kita kepada Allah. Ya, bangun cinta kita kepada Allah, tinggikan Allah, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian juga sama, bangun cinta kita kepada Rasulullah, kepada Al-Qur'an gitu ya. Nah, itulah yang insya Allah akan membesarkan hati kita dan memandang dunia itu kecil. Nah, kira-kira begitu. Allahu a'lam. Oke. Satu terakhir ya. Sebenarnya nih banyak kan emang curhat sih, susah banget nundukin pandangan. Terus kenapa? Ada tahu taruh duit di bawah. Oh iya benar bisa. Taruh duit di bawah pasti nunduk. Tapi kadang-kadang taruh duit. Atau taruh batu juga bisa tuh. Berat ya. Berat jadi. Ayo. Iya, kalau nggak bisa nundukin pandangan, apa ya? Apa sih hal yang membuat kita takut gitu kan? Coba kira-kira apa yang membuat kita takut? Kan kita itu takut kalau Allah murka sama kita. Betul. Kan kita itu takut kalau misalnya Allah itu ngasih ajaib sama kita. Nah teman-teman bayangkan ketika kita sedang bermaksiat itu tuh kita sedang mengundang ajaibnya Allah gitu. Ya kan kalau misalnya susah menundukkan pandangan, kita melihat sesuatu yang Allah haramkan dan lain sebagainya gitu ya, maka ingatlah Allah itu sedang melihat kita. Ingatlah Allah sedang mencatat apa yang kita lakukan gitu. Jadi ingat itu, muraqabah gitu kan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah senantiasa mengawasi kita. Jadi sifat dan sikap itulah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Tatkala kita terutama dalam keadaan sendiri gitu ya. Kalau misalnya lagi kajian kan nggak mungkin juga ya. Benar. Tapi ketika dalam keadaan sendiri itu susah menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan itu bukan hanya dalam artian kita nundukin pandangan ketika ada enggak gitu. Tapi menundukkan pandangan itu juga dia maknai dalam konteks ketika kita dalam keadaan sendiri, kemudian ada potensi maksiat yang bisa timbul di situ, maka tundukkanlah pandangan kita. Nah, maksudnya apa? Tundukkan diri kita dari maksiat itu. Nah, itu caranya itu tadi, hadirkan Allah dan hadirkan sifat Allah itu senantiasa maha mengawasi hambanya. Muraqabah. Muraqabah itu mendekati ya? Enggak, muraqabah itu adalah pengawasan dari Allah. Ya itu tujuannya aja untuk bertakorup, mendekatkan diri kita kepada Allah gitu kan. Ya muraqabah itu kan ngerasa Allah mengawasi kita, kan ngerasa bahwa kita tuh dekat. Nah, jadi ketika kita mau bermaksiat, Allah ngelihat nih. Ya Allah gimana ya kalau Allah nggak suka? Ya udah nggak jadi lagi. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita lagi kepingin maksiat, ingat Allah tuh lagi nyatetin dosa-dosa kita gitu kan. Ingat dosa kita aja udah banyak banget. Terus kalau kita lagi pingin maksiat, ingat gimana mau masuk surga. Nah, jadi ingatlah hal-hal yang sekiranya itu bisa menjadikan batasan bagi kita untuk melakukan kemaksiatan gitu. Jadi apa ya? Harus punya kayak tamengnya gitu ya. Tameng gitu ya. Tamengnya itu ya bisa jadi hal-hal kayak gitu. Jadi kan ada orang yang dia beribadah karena takut dosa kalau nggak ibadah. Ada orang yang beribadah karena takut neraka, itu boleh gitu. Jadi ketakutan dia kepada siksa Allah itu bagian daripada untuk menjaga dirinya. Nah, itu memang harus juga seperti itu. Tapi juga pahala itu jadi harapan bagi dirinya atas pengampunan dari Allah. Nah, syukur itu adalah bentuk terima kasihnya kepada Allah. Jadi hal-hal itu boleh kita hadirkan dalam hati kita untuk menjaga kita dalam ketaatan. Kira-kira begitu. Jadi menundukkan pandangan bukan secara harfiah menundukkan ya. Iya. Kan Kang, saya nggak menundukkan, saya ada lewat gitu ya. Masya Allah. Coba, ada lagi nggak yang menarik? Tadi kan belum terlalu deep sih bahasa. Apa ya? Ada sih yang deep, cuman kayak panjang banget. Panjang makanya. Itu yang mana, Kang? Yang mana aja boleh lah, yang sekiranya ini. Boleh, ini kali ya. Oh boleh. Ini last ya, terakhir ya? Yang last. Okay. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Keadaan maksa buat kuat. Sebentar. Salah ini soalnya puitis banget. Oh iya. Titik-titik banget. Assalamualaikum. Keadaan maksa buat tegar. Buat tegar padahal hati ini, diri ini lemah banget. Itu. Setelah cerai dengan suami, Masya Allah. Setelah cerai dengan suami dan suami menikah lagi, kok dunia merasa berhenti ya? Gitu. Buat bangkitnya butuh waktu, dan ketika luka itu hampir sembuh, datang cowok yang mau melamar dalam waktu dekat ini. Entah kenapa tiba-tiba minggu lalu dia menyudahi sebelah pihak. Masya Allah. Padahal persiapan sudah lebih dari 50% alias 70%. Gitu. Aku kira bakal jadi penyembuh luka.
tapi malah bikin luka ini makin dalam. Harus gimana ya? Gimana hati ini biar tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa. Oke, ini luar biasa ya. Ini apa ya? Ujiannya betul, ya, Masya Allah ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang curhat ya, Teteh atau AA gitu ya. Kayaknya Teteh ya, Teteh karena kan calon suami ya. Teteh yang mengalami ujian ini, Allah angkat derajatnya, Amin, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan kekuatan hati gitu ya, serta jalan keluar dari permasalahannya. Yang sebenarnya ini bukan masalah. Betul. Teman-teman begini, ketika Allah rindu kepada hambanya, ketika Allah menghendaki akhirat baginya, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah itu akan menguji dia dengan tujuan untuk membersihkan dia dari dosa-dosanya. Agar apa? Agar dia datang kepada Allah dengan keadaan yang terbebas dari segala dosa gitu. Nah, kira-kira begitu gitu. Allah itu kalau menguji kita bisa jadi karena kita selama ini jauh dari Allah. Ya. Tujuannya apa? Biar kita senantiasa kembali lagi kepada Allah. Dan Allah sedang memperlihatkan kepada kita, wahai manusia gitu ya. Kamu boleh berencana, kamu boleh berharap, kamu boleh berekspektasi tinggi, kamu boleh berbuat apapun itu gitu ya. Tapi akulah yang menentukan, gitu. Akulah yang maha besar. Akulah yang memilikimu dan segala kehidupanmu. Punten ya, terkadang kita itu suka lupa, gitu. Suka menyombongkan diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Maka saya akan mulai dari bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Nah ini selalu begitu gitu. Karena bisa jadi permasalahan itu timbul bukan dari orang lain. Hanya saja kita terkadang suka mencari permasalahan itu dari orang lain terlebih dahulu gitu ya. Tapi mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri. Mungkin selama ini ada hal-hal yang sekiranya tidak baik gitu ya, yang kita lakukan dan itu menghadirkan atau misalnya mengundang tadi kemurkaan dari Allah atau sesuatu yang mungkin sekiranya itu Allah itu karena sayang sama kita, Allah bersihkan itu tuh dengan kita diuji hal-hal kayak gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mari kita bermuhasabah diri kepada Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Kita itu manusia hanya bisa berencana, hanya bisa berbuat, tapi Allah yang menentukan, Allah yang punya segalanya. Kekuatan itu milik Allah, bukan milik kita gitu ya. Jadi pertama muhasabah diri. Ya, muhasabah diri. Kemudian ketika kita sudah bermuhasabah diri, artinya apa? Kita merasa bahwa segala urusan, segala apapun yang ada di muka bumi itu adalah milik Allah dan kita sandarkan semuanya kepada Allah kita bintang. Dan ini yang terkadang itu susah untuk dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Dia selalu salah satu penyakit sombongnya kita itu adalah kita tuh kadang ngerasa nggak butuh Allah. Benar. Padahal kita itu butuh Allah gitu. Dalam keadaan apapun kita butuh Allah. Coba. Ibaratnya gini ya, bukan dalam artian apa ya, menyederhanakan masalahnya gitu ya. Tapi ketika kita diuji dengan permasalahan yang menurut kita itu berat banget, tapi kan sebenarnya itu hal biasa gitu. Tapi kenapa itu berat? Tandanya bahwa kita itu memang manusia, itu sangat penuh dengan kekurangan, tidak memiliki kemampuan untuk bisa menanggulangi dirinya sendiri, maka di titik itulah kemudian Allah ingin mengajarkan kepada kita, hey, kamu tuh butuh Allah. Gitu. Kamu tuh butuh aku, bukan aku yang membutuhkanmu. Kamu tuh butuh aku untuk menguatkan dirimu. Kamu tuh butuh aku untuk membuatmu kembali bersemangat lagi. Dengan cara apa? Membesarkan Allah. Ya makanya setelah kita berevaluasi, kita bermuhasabah diri, Allah itu hadirkan dalam hati kita tuh. Akhirnya apa? Ketika kita ngerasa lemah, Allah itu maha kuat. Gitu. Kan yang muncul gitu tuh. Gitu kan? Kenapa saya harus begini? Kan hidup saya tuh semuanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah kan akhirnya begitu yang muncul kan. Walaupun kesedihan itu wajar. Tapi yang gak wajar itu adalah tatkala kita justru berlama-lama dalam kesedihan. Nabi pernah sedih? Nggak pernah. Nabi pernah sedih ketika ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian oleh pamannya ya. Apa sih namanya teh? Ya, oleh pamannya ya. Kemudian juga oleh para sahabat-sahabat yang dekat dengannya dan dicintainya gitu. Nabi pernah merasa jangan sedih. Wajar itu manusiawi, tapi bukan berarti kemudian kita harus berlama-lama dengan kesedihan dan kita larut dengan kesedihan itu. Karena apa? So must go on, life must go on. Hidup itu harus kita lanjutkan. Dan lagi, hidup itu bukan hanya tentang perkara aku dan dia, kamu dan dia, enggak. Tapi hidup itu tentang kita dan Allah, tentang masa depan dunia dan akhirat kita. Kan itu yang harusnya kita munculkan dalam kehidupan itu. Artinya apa? Dengan begitu kita akan memandang masalah itu kecil, Allah itu besar gitu. Ya kan? Dunia itu kecil, akhirat itu besar.
Jadi kira-kira kalau misalnya persepsinya udah begitu, mana yang akan kita prioritaskan? Allah. Allah. Kenapa? Karena Allah yang besar, kita yang kecil. Masalah kita kecil, solusi Allah itu besar. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita kasih saran buat teteh yang sedang diuji oleh Allah. Semoga Allah kuatkan dan tetap bersemangat ya. Tetap semangat, tetap menjaga husnuzon kepada Allah ya. Menjaga prasangka baik kepada Allah. Yakinlah setelah ada badai, setelah turun hujan akan ada pelangi yang indah. Setelah gelap gulitanya malam akan muncul yang namanya mentari cerah yang menghangatkan. Karena apa? Ingat, ketika kita diuji, bersabarlah. Karena kesabaran itu menghadirkan kemenangan. Ketika kita lagi ada masalah, nah, masalah itu selalu datang dengan beriringan dengan kebahagiaan. Nah, kira-kira konsepnya begitu tuh dalam Islam gitu ya. Dan dalam hukum aksi reaksinya Allah gitu ya. Kalau kita lagi diuji, itu tandanya bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita gitu. Setelah itu akan datang yang namanya kebaikan. Jadi ketika diuji itu apa? Itu adalah bungkus daripada kado indah yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya bungkus kado itu kira-kira biasanya kita taruh bungkusnya, kemudian kita buka kadonya, atau kita pegang tuh bungkusnya aja, sementara kadonya kita buang. Enggak kan? Yang kita tunggu apa? Isinya. Nah, ujian itu adalah bungkus kado. Sedangkan isinya adalah kebahagiaan. Nah, kan begitu konsepnya ya. Sekarang kita diuji nih, itu bungkus kado tuh sebenarnya. Biarin aja, bungkusnya buang gitu kan. Yang kita tunggu apa? Keajaiban itu, miracle, berupa kebahagiaan dari Allah. Dan kita nggak pernah tahu itu apa. Benar. Tapi yang jelas adalah sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Itu skema ujian kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan menguatkan hati yang bertanya ya. Dan siapa tahu memang ada sosok yang menunggu gitu kan. Nah, kita kan nggak pernah tahu tentang hal itu ya. Kira-kira begitu kali ya, Bintang. Cukup kali ya episode ini. Iya benar, udah banyak sih sebenarnya. Udah banyak banget ya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi gara-gara tuh udah durasi tuh. Oh iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi berarti ya. Betul. Di curhat ceria selanjutnya. Jadi silakan teman-teman pantengin terus Instagramnya Teman Hijrah. Stay tune. Jangan lupa subscribe ya kalau kata YouTuber. Jangan lupa Instagram kita di follow ya. Betul. Tolong editor di bawah sini nanti ya Instagram kami ya. Tolong.